TJK. Dan saya Zalfa Nur Siva, presensi 35 dari kelas 10 TJK. Pantai Larangan yang terletak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, memiliki sejarah dan cerita yang menarik, terutama terkait asal-usul namanya. Secara umum, nama Pantai Larangan diyakini berasal dari kisah legenda atau tradisi lokal yang telah berkembang di masyarakat sekitar. Menurut cerita rakyat, nama larangan berhubungan dengan adanya aturan atau larangan tertentu di pantai ini. Pada masa lapang, ada beberapa versi cerita yang berkembang. Salah satunya adalah larangan untuk melakukan hal-hal tertentu. Dikisahkan bahwa pantai ini dulunya dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Ada larangan melakukan perbuatan yang dianggap tidak sopan atau melanggar norma adat di tempat ini, seperti berkata kasar atau berbuat onar. Konon, pelanggarnya terhadap aturan ini dapat menyebabkan hal-hal buruk terjadi, seperti bencana atau kemarahan alam. Berikutnya, Nyi Roro Kidul. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa kawasan pesisir utara juga memiliki kaitan dengan mitos Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul. Meskipun pantai Larangan berada di pesisir utara, bukan selatan, nama larangan diyakini mengacu pada pantangan tertentu untuk menghormati alam dan yang berkaitan dengan hal goib yang dipercaya menggunakan wilayah tersebut. Selanjutnya, larangan kolonial. Ada juga pendapat bahwa nama larangan berasal dari nama penjajahan. Ketika pantai ini dianggap sebagai kawasan strategis, penguasa kolonial mungkin pernah melarang masyarakat untuk mendekati wilayah ini karena alasan tertentu, seperti keamanan atau penjagaan wilayah. Pengaruh budaya dan tradisi. Nama larangan juga mencerminkan kearifan lokal masyarakat Tegal yang menghormati alam dan tradisi luhur. Sebagai salah satu tempat wisata, Pantai Larangan kini menjadi destinasi populer bagi wisatawan yang ingin menikmati pemandangan laut. Meskipun kepercayaan dan cerita lama masih tetap dijaga oleh sebagian masyarakat. Pesan dan amanat yang terkandung dalam cerita asal-usul Pantai Larangan Tegal bisa difasilitasikan dari berbagai sudut pandang, terutama terkait budaya etika. Berikut adalah beberapa amanat yang dapat dipetik dari kisahnya. Yang pertama, menghormati norma dan tradisi lokal. Cerita tentang larangan tertentu di pantai ini mengajarkan pentingnya mematuhi adat dan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Hal ini mencerminkan nilai kesopanan dan penghormatan terhadap kearifan lokal yang berlaku di suatu wilayah. Yang kedua, hidup selaras dengan alam. Larangan tersebut seringkali berkaitan dengan menjaga harmoni antara manusia dan alam. Amanatnya adalah agar manusia tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, pentingnya moral dan etika. Larangan berbuat kasar atau tidak sopan di tempat tertentu menunjukkan pesan moral untuk selalu menjaga sikap tidak hanya terhadap sesama manusia tetapi terhadap tempat atau lingkungan yang dianggap sakral. Yang keempat, menghindari kesakralan dan kesombongan. Kisah-kisah semacam ini biasanya juga mengandung pengertian agar manusia tidak bertindak serakah atau sombong. Hal ini bisa diperkaitkan dengan pesan bahwa segala tidak buruk dan membawa akibat negatif pada diri sendiri atau lingkungan. Pesan-pesan ini relevan tidak hanya dalam konteks tradisional, tapi juga dalam kehidupan modern, terutama dalam menjaga kebudayaan dan kelestarian lingkungan. Sekian cerita dari kami tentang